Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin. بفتح كتاب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, tenang tuh, tenang ya. Masih pada kuat ya? Masih kuat ya? Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha luhur, Zat yang maha sempurna, yang ahad karunia-Nya dengan anugerahnya, dengan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, dalam mendengarkan daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita digiring ke tempat ini, telinga kita malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan mendengarkan daripada baginda Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka wa alihi. Mudah-mudahan dengan sebab Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengabulkan segala hajat kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, sehingga kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sahib Masilah, di dalam wasiatnya beliau menerangkan kepada kita sekalian, wa in aradta sunnatan nabiyyi fajtanibanna as-su'i. Beliau mewasiatkan kepada kita sekalian, apabila kita ingin senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin senantiasa istiqamah, kontin di dalam melaksanakan sunnah Rasul, maka kata beliau, fajtanibanna qurana as-su'i, jauhilah oleh engkau teman yang tidak baik. Kemudian beliau lanjutkan, wakhtar minal ashabi kulla mursyidi innal garina bil garini yaqtadi, dan pilihlah oleh engkau wahai manusia teman yang baik, teman yang bisa memberimu petunjuk, karena ketahuilah satu teman kepada teman lainnya saling mengikuti. Jika kita duduk bersama orang-orang saleh, maka kita akan ke bawah saleh. Kalau kita berkawan sama orang alim, maka kita akan terbawa alim. Dan alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita semua berkumpul bersama para habaib, para alim ulama, para pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana telah ada di tengah-tengah kita Habiban al-Kiram Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habashi, dan kepada guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan wa ghairuhum mimman a'tadhiru ala adami dzikri asma'ihim, dan para tetamu-tetamu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan agar mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin.
Hadirin para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para aulia wa salihin, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan merupakan amalan agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan tentang hakikat daripada ibadah, tentang keutamaan daripada ibadah, yaitu mengenai cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiga perkara tersebut dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mencicipi manisnya iman. Dia akan merasakan lezatnya satu iman. Yang pertama apa Nabi bilang? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, jikalau Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai ketimbang segala apapun. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kita cinta kepada diri kita, bahkan melebihi daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah bilang, wa ayyuhibba ahadan la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya kita cinta kepada seseorang dan kita tidak cinta kepada orang tersebut melainkan hanya semata-mata karena Allah. Cinta kepada seseorang karena kesolehannya, cinta kepada seseorang karena ilmunya, cinta kepada seseorang karena ibadahnya, cinta kepada seseorang karena merupakan zuriat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bilang, wa ayyuhibba kufri kama yakraha an yukzaba finnar. Hendaknya kita benci kembali ke dalam kemaksiatan, benci kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka apa kata Rasulullah? Jikalau seseorang memiliki tiga hal ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Ya, ikhwan, akhwat, apa yang pertama? Cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, cinta kepada orang karena Allah. Kemudian yang ketiga, kita benci kembali ke dalam kekufuran, benci kembali ke dalam kemaksiatan, sebagaimana kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas? Ya? Masih semangat nggak nih? Jangan-jangan udah pada lapar ya? Muka-mukanya ini di daerah sini mukanya muka lapar semua. Hah? Oh ini mukanya setengah lapar, ya? Setengah lapar, masya Allah. Karena mungkin pengaruh ini ya, pengaruh malam di sini lebih enak lihatnya ke sini. Walhasil, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita lakukan hal tiga tersebut, maka kita akan mendapatkan keimanan. Hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan ada habisnya. Jikalau seluruh usia kita, seluruh umur kita gunakan untuk membela Rasulullah, untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya umur kita nggak bakal cukup untuk
memuji Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam syairnya, hawaltu asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min al Qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzirratin min usyri mi'syaril atarabbani. Habib Ali bilang, aku berusaha mensifati kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berusaha menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terinspirasikan apa yang aku pahami tentang ayat-ayat Allah yang memuji Nabi Muhammad. Namun apa beliau? Fawajadtu qawli la tafi'u bi dzirratin min usyri mi'syaril atarabbani. Namun aku dapati pujianku itu tidak sebanding dengan 1% maupun 0,5% dengan pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, sehingga disebutkan kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri tamamihi lam yukhsafi. Telah pernah keistimewaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau setetes daripada kesempurnaan tersebut, setitik daripada keistimewaan Nabi Muhammad diletakkan kepada bulan, maka apa kata beliau? Niscaya bulan itu akan purnama selama-lamanya dan tidak akan pernah gerhana. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan apabila kita kumpulkan seluruh penyair, seluruh pujangga dari sejak zaman Nabi Allah Adam hingga akhir zaman, dikumpulkan mereka semua para pujangga, diberi waktu yang selapang-lapangnya, diberi waktu yang seluas-luasnya, diberi waktu yang sepanjang-panjangnya. Apa yang mereka lakukan di dalam waktu tersebut? Mereka menulis perangai Rasulullah, mereka tulis keutamaan Nabi Muhammad, mereka tulis perangai budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali? Yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Niscaya waktu mereka nggak bakal cukup untuk merangkum apa yang terkandung di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sedekahkan seluruh umur kita untuk memuji Nabi Muhammad itu nggak akan cukup, ya. Jangankan seluruh usia kita, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu nggak bakal pernah cukup untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu wa barak alaihi wa ala alihi. Ya. Ini pengajian santai atau buru-buru nih? Santai. Boleh minum nggak? Minum air putih. Jelas ya? Jadi tadi sampai mana tadi? Sampai mana pengajiannya? Jadi waktu kita ini nggak bakal cukup untuk memuji Nabi Muhammad. Ya? Artinya kalau seumur hidup kita memuji Nabi Muhammad itu nggak ada artinya. Siapa yang dapat keuntungan? Bukan Rasulullah dengan pujian kita, akan tetapi kita yang mendapatkan keuntungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, apabila segala sesuatu kita tempelkan kepada Rasulullah, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Contoh, kota Madinah. Madinah itu asalnya apa? Padang tandus yang gersang, nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang istimewa di kota Madinah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kota Madinah menjadi kota yang mulia. Kota Mekah Al-Mukarramah menjadi lebih mulia. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Maka Mekah pun menjadi mulia.
Dan kita ini makhluk apa? Paling untung. Makhluk paling banyak dosa, paling dirinduin oleh Rasulullah. Paling dirinduin kita. Kita ini banyak dosa, banyak salah. Kullukum khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap dari kalian itu adalah orang-orang yang mempunyai dosa, yang mempunyai kesalahan. Akan tetapi sebaik-baiknya orang bersalah, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun makhluk yang banyak dosa, makhluk yang banyak kesalahan, makhluk yang banyak kekhilafan, menjadi mulia. Berkat apa? Berkat kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri bilang, lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ketaatannya, maka sebab panggilan tersebut kita umatnya menjadi mulia. Berkat apa? Berkat kita ditempelkan kepada baginda Rasulullah. Kita pun menjadi mulia. Tadi saya ngapain tadi? Izin minum ya. Ini air minum ini kalau ditempelin sama Nabi Muhammad, air minum tuh bisa jadi mulia. Percaya nggak? Percaya. Yang kita tahu apa di sini? Air kangen water, apa lagi? Aqua, Quid itu nggak ada apa-apanya. Dibanding apa? Dengan air yang nempel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Hasyiatul Bajuri, ya, di dalam kitab-kitab lainnya juga disebutkan, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsar fanalul misr summa bagiyatul anhar. Ya, hadirin hadirat Bapak Ibu, saya mau tanya nih, air yang paling murni alam semesta air apa? Air? Ini ibu-ibu nggak kompak, laki-laki dulu nih, cowok-cowok, ya. Air apa yang paling mulia? Sekarang kan? Ibu-ibu, air yang paling mulia air apa, Bu? Air Zam-Zam. Yakin? Yakin ya? Salah. Semuanya salah. Yang paling mulia adalah air wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baina asabi'in nabil muttaba. Air yang paling mulia adalah air yang keluar dari selah jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukjizat beliau ketika para prajurit hauzan, Rasulullah dengan mukjizatnya mengeluarkan air daripada selah jemarinya. Mengapa air tersebut menjadi mulia? Karena air tersebut nempel langsung kepada Rasulullah. Air pun menjadi mulia. Jelas ya? Air pun menjadi agung. Air menjadi luar biasa. Kenapa? Karena bersambung atau dinisbatkan kepada jari suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada pilihan sekarang. Air yang kedua yang paling afdal apa ya? Saya kasih dua pilihan. Ada telaga Kautsar di surga sama air Zam-Zam, mana lebih mulia? Tim cowok dulu deh. Air janda. Hah? Ini kita nggak boleh ngomong jorok, ini kita mengikuti Rasulullah. Nggak boleh ya? Nggak boleh kita ngomong jorok. Karena memperingati Nabi Muhammad itu adalah hari yang mulia, maka nggak boleh kemuliaan itu kita injak-injak, kita hina. Hati-hati jadi penista nih, ya? Bahaya nih. Nggak boleh kita menghina, ya, atau bahasa jorok di dalam acara maulid, nggak boleh. Ya, jadi dua pilihan, hanya dua nih. Nggak boleh yang jawab air susu, ngeras tuh otak. Ya? Telaga Kautsar atau air Zam-Zam? Telaga Kautsar atau Zam-Zam? Telaga Kautsar di surga nih. Air Zam-Zam di dunia mana lebih mulia? Yang kompak 1, 2, 3. Kalau ibu-ibu telaga Kautsar atau Zam-Zam ibu-ibu? Hah?
Telaga Kautsar atau Zam-Zam? Hah? Hah? Taluk? Gak tahu? Taluk? Jawabannya air Zam-Zam. Berarti ini. Kenapa air Zam-Zam menjadi mulia? Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan kenapa air Zam-Zam menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan, ketika itu Rasulullah sedang berbaring di Hijri Ismail bersama Sayyidina Hamzah. Kemudian malaikat dan malaikat Mikail digiring ke sumur Zam-Zam. Untuk apa? Untuk dibelah dada Rasulullah, kemudian dicuci menggunakan air Zam-Zam. Kenapa jadi mulia? Karena air Zam pernah bersentuhan dengan dada suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka air Zam-Zam pun menjadi mulia. Jelas di sini? Jadi pertama tadi apa? Air yang keluar dari telapak tangan Rasulullah. Kemudian yang kedua air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam jadi mulia? Karena pernah dipakai untuk mencuci dada Rasulullah. Untuk apa dicuci? Bukan ada kotoran di dalam dada Nabi Muhammad, nggak ada kotoran Rasulullah. Rasulullah itu suci. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, Rasulullah itu suci, nggak ada kotoran. Bahkan darahnya aja suci. Pernah ada sahabat minum darah Rasulullah, itu apa kata Nabi Muhammad? Anta la tamassun nar abadan. Engkau itu nggak akan kena api neraka, selama-lamanya nggak akan kena api neraka. Kenapa? Karena tubuhnya bersambung dengan darah Rasulullah. Jadi untuk apa dicuci dada Rasulullah? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhr. Tidaklah mereka malaikat-malaikat Allah membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dadanya, melainkan zaduhu tuhran ala tuhr, untuk menambah kesucian di atas kesucian. Jadi itu untuk apa? Untuk menambah kesucian. Yang tadinya udah suci menambah suci. Yang mendapatkan hikmah menambah banyak hikmah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini kalau ada Rasulullah, ini majlis ini makin terang. Amin, amin. Kalau ada Rasulullah, majlis makin terang. Di dalam syair dikatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj. Setiap rumah, setiap tempat yang mana di situ ada Nabi Muhammad, yang mana di situ ada Rasulullah, laisa muhtajan ila suruji, nggak butuh sama lampu, nggak butuh. PLN nggak ada di Banten, cukup kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak butuh PLN. Kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di tengah kegelapan, nggak ada satupun cahaya di malam tersebut. Maka tatkala duduk salah seorang sahabat daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad memperhatikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tengadahkan pandangannya ke arah bulan purnama. Setelah itu kembali memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kembali melihat purnama, terus dia bolak-balik lihat purnama wajah Nabi Muhammad, purnama wajah Nabi Muhammad. Apa sahabat bilang? Wallahi inna wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa'u minal qamar fi lailatul badr. Demi Allah, aku melihat bahwasanya wajah Rasulullah lebih terang daripada cahaya bulan purnama di malam ke-15 tatkala sempurna bulan purnama tersebut. Wah, luar biasa nggak Bu? Itu ibu-ibu ya. Siti Aisyah bilang, kalau Siti Zulaikha tahu nggak? Yang hidup zaman Nabi Yusuf, yang beliau iris jari-jarinya. Kenapa? Lihat kegantengan Nabi Yusuf. Kata Siti Aisyah, kalau Zulaikha hidup di zaman Rasulullah,
niscaya bukan jari lagi yang terputus, akan tapi hatinya tersayat-sayat melihat ketampanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Di Banten kenapa cepat haus ya? Jadi kalau haus itu butuh apa? Butuh minum dong. Gak batang. Enak sih, ya. Saya minum terus karena hadirin hadirat cuma lihat, saya yang ngomong ya. Jadi serak ke sini. Kita dari Bandung habis subuh sampai jam 1 siang. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1 6 jam 5 dari jam 5 ya, berarti 7 jam kita perjalanan. Jadi haus ya, wajar nggak? Wajar ya. Jadi nggak apa-apa kalau dikit-dikit ngajar minum, nggak apa-apa ya. Walhasil semangat sallu ala nabi. Sampai di mana tadi lupa nih? Ingatin. Jadi Rasulullah itu punya wajah terang luar biasa. Pernah satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian dan keadaannya Masya Allah, zaman dulu belum ada Petroman, zaman dulu belum ada Philip, belum ada Osram, belum ada apa lagi? Belum ada cahaya zaman dulu. Lagi ngejahit tengah malam, tanpa sengaja jarumnya terjatuh. Jarum yang dipakai oleh Siti Aisyah terjatuh. Kemudian beliau berusaha mencari di raba-raba, nggak dapat. Dicari jarumnya karena jarum kecil kan ya, jarum kecil dicari nggak dapat. Akhirnya nggak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan masuknya Nabi Muhammad seolah-olah beriringan cahaya masuk ke dalam ruangan itu, maka Siti Aisyah dapat menemukan jarum yang beliau dicari akhirnya ketemu. Senyum Siti Aisyah, wallah luar biasa. Suamiku ini punya wajah luar biasa, terang. Masya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, wahai Aisyah, teramat beruntung katanya. Beruntung manusia yang bisa melihat wajahku. Teramat bahagia, teramat gembira manusia yang bisa melihat wajah suciku kelak di yaumil qiyamah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Well, man la yarani yaumal qiyamah. Well, man la yarani yaumal qiyamah." Celaka kata Nabi Muhammad. Binasa kata Rasulullah, seseorang yang tidak bisa melihat wajahku kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Mudahan kita bisa melihat wajah suci Rasulullah. Mendengar hal demikian, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah gerangan yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat?" Siti Aisyah penasaran, siapa sih orang yang tidak bisa melihat wajah sucimu di hari kiamat wahai Nabi? Maka dijawab oleh beliau, "Man dzukirtu indahu walam yusalli alayya." Yang mana apabila namaku disebutkan di hadapannya, akhlakku, sifatku, budi pekertiku disebutkan di hadapannya, akan tetapi hatinya tidak bergetar, lisannya enggan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi Muhammad, orang yang gak mau salawat itu di hari kiamat kelak matanya dihijab untuk memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi kalau kita salawat itu gimana? Kapanpun boleh. Mau sambil keadaan sombong, riak boleh kalau salawat, ya. Dikatakan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Ya, Rasulullah bilang barang siapa yang salawat kepadaku satu salawat, maka ganjarannya
10 kali kebaikan. Barang siapa yang 10 kali sholawat kepadaku, maka ganjarannya 100 kebaikan. Barang siapa yang 100 kali sholawat di dalam sehari, maka dia akan mendapat 1000 kebaikan di dalam kesehariannya. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena waktu yang sudah malam, ya. Di sini ada yang 1 watt, ada yang 5 watt matanya. Ada yang, oh ini masya Allah, ibu-ibu masih listriknya masih kuat. Masya Allah, apa nih rahasianya ibu-ibu? Semangat banget. Masih semangat ya ibu-ibu? Yakin semangat? Mau dikasih oleh-oleh enggak? Mau? Nih kasih oleh-oleh tiket nonton Dilan, mau? Tiket nonton Dilan atau nonton Susana? Susana, awas ada di belakang. Mau tiket? Tiket nonton mau? Mau nggak? Serius ini? Mau bagi-bagi tiket surga mau? Tiket masuk jannah mau? Yakin? Bapak-bapak nggak ditanya mau? Mau nggak? Yakin? Yakin? Ibu-ibu atau bapak-bapak dulu nih? Hah? Bapak-bapak atau ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu, baliknya sini berarti, ya? Baliknya ke sini, jangan dilihat ini dah, ya? Ibu mau masuk surga, yakin? Syaratnya 4. Syarat 4 mau masuk surga, ya? Dicatat di handphone. Kalau nggak catat di handphone, diapalin di memori, ya? Dihafalin di memorinya. Kalau nggak hafal juga ingetin saya aja, ya. Siapa tahu nanti tidur, oh ingat kata Ustaz, ya. Jadi tiket masuk surga gampang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu selangkah 2 langkah masuk surga gampang. Yang pertama, Rasulullah bilang di dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, wa ata'at zawjaha, dan taat sama suami. Apa kata Nabi? Qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Masuklah kalian wahai kaum wanita melalui pintu surga mana saja yang kalian mau. Pintu surga itu pintunya ada 8, Bu. Mau pintu yang mana aja bebas. Mau lewat loteng boleh, lewat jendela boleh, boleh. Ya, asal yang 4 ini dikerjakan. Apa aja tadi yang pertama? Sholat 5 waktu. Mudah nggak? Insya Allah. Kita sholat 5 waktu, ya Allah, paling 25 menit. 5 menit subuh, 5 menit zuhur, 5 menit, 5 menit, 5 menit isya. Udah beres, 25 menit dari 24 jam. Kira-kira susah atau gampang? Ya, gampang-gampang susah. Masa susah? Gampang insya Allah, ya. Sebab ini perkara penting ibu-ibu. Nggak boleh sholat ditinggalin, ya. Saya punya guru Habib Hasan bin Abdullah Asy'adari, ya, termasuk wali kutub di Hadramut. Beliau bilang zaman now kata beliau, yang penting orang itu jaga sholat 5 waktu, karena zamannya udah rusak sekali zaman sekarang, ya. Jadi sholat 5 waktu. Rasulullah bilang, antara sholat muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam fulan nabna fulan labudda min dukhulin nar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, maka namanya ditulis di satu pintu, fulan bin fulan masuk neraka melalui pintu tersebut, fulanah binti fulan masuk neraka melalui pintu tersebut kalau dia ninggalin sholat, ya. Terus yang kedua apa? Oh, puasa di bulan Ramadan, ya.
Cuman sekarang lagi puasa nggak sekarang? Nggak, berarti boleh minum Bu. Karena ini saya punya asam lambung, doain sehat ya. Jadi nggak bisa, jadi keinginan dikit langsung sakit. Ya. Jadi mesti ada yang melihara Bu. Ya. Kira-kira siapa tahu ada orang dari sini ya. Ya. Jadi yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ini perkara penting. Ya. 1 tahun diminta 1 bulan doang. Dari 1 tahun kita diminta 1 bulan. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Dari 12 bulan 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan. Gampang atau susah? Gampang, susah. Jangan sampai ditinggalin deh. Kecuali dalam keadaan mens atau haid itu boleh. Lain boleh, wajib nggak boleh puasa dia. Kalau puasa haram. Sama kayak sholat, kalau lagi datang bulan nggak boleh dia sholat. Jelas? Ya, bedanya kalau sholat nggak wajib diqodho, cuman kalau puasa wajib diqodho setelah dia suci. Jelas ya? Jadi puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Sholat udah, puasa udah. Yang ketiga apa? Zakat. Menjaga kehormatan, artinya menjaga aurat. Jangan datang tablik akbar, masya Allah ada Habib Jindan, masya Allah ada Habib Yahya ganteng-ganteng, rapi. Begitu besok tukang sayur bisa lihat aurat, nggak boleh. Ya, jadi nutup pakai kerudung itu bukan lagi pengajian aja. Di pengajian, di luar pengajian sama pakai jilbab. Ini ada apa nih? Mati lampu. Masya Allah, makin serius mati lampu nih. Jelas ya, menjaga kehormatan, artinya menjaga aurat ibu-ibu. Nggak boleh aurat itu diumbar-umbar. Wabil khusus di dalam sholat. Di dalam sholat itu lebih utama kita nutup aurat. Ibu-ibu auratnya dalam sholat yang boleh kelihatan cuma apa? Cuman wajah dan telapak tangan, nggak ada lagi. Sisanya wajib ditutup Bu. Kalau nggak ditutup maka nggak sah sholatnya. Bapak-bapak juga sama. Ya, sholat aurat wajib ditutup. Aurat laki-laki gimana? Min surrah ila rubbah, dari pusar sampai lutut. Jangan kayak anak zaman sekarang, bukan di sini. Anak di sana atau di mana tuh? Kalau sholat itu gimana? Bajunya ngatung, ya, celananya sontok bahasa Sunda. Sunda juga kan sih sontok, tahu sontok? Apa namanya? Celana sket gitu, celana gaul ya. Ya, pakai baju begitu sholat, ketika sujud celengannya kelihatan. Ya, ada nggak begitu di sini? Nggak ada di sini. Jadi nggak tahu di mana. Saya sering nemuin. Ini sholat baju ngatung, celana sontok ke bawah. Ya, begitu sujud celengan kelihatan. Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Makanya jangan heran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran. Ya, saya mau tanya sama semua. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya mau tanya jujur-jujuran. Orang sholat banyak nggak berbuat munkar? Banyak. Itu Quran salah dong. Itu Allah yang bilang. Orang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuman banyak nggak orang sholat berbuat keji dan munkar? Banyak. Siapa yang salah? Quran atau kita? Kita, ya itu tadi sholat celengan dilihat-liatin, gak sah sholatnya. Atau ibu-ibu hati-hati, kalau pakai mukena hati-hati ibu ya. Tahu batasan wajah? Tahu batasan wajah? Di dalam bab fikih, ya. Dalam bab fikih itu batasan wajah itu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyan. Dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ke dagu. Itu panjangnya. Adapun lebarnya minal udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga. Jadi kalau pasang mukena itu di sini, bukan di sini. Kalau pasang mukena ada di sini artinya sholatnya sah nggak? Nggak sah. Contoh ya.
Karena itu cantik ya. Ada bikin kita selfie. Jadi makanya di sini. Ya, makanya di sini cantik-cantik ada jenggot nih. Ya. Jadi makan mukena di sini, bukan di sini. Kalau makan mukena di sini artinya sah nggak sholatnya? Nggak sah. Maka jangan heran orang masih sholat tapi berbuat maksiat. Kenapa? Sholat fikihnya nggak dipakai. Ya? Nggak dipakai ilmu fikihnya aurat bertebaran di mana-mana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi nutupnya ditutup di sini ya. Di sini. Jangan di sini. Kalau di sini artinya ini batasan leher. Kalau terbuka artinya nggak sah sholatnya. Jelas? Ya. Jadi yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua puasa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat apa ibu-ibu? Hah? Taat sama suami. Yang belum kawin gimana, bisa masuk surga nggak? Yang belum punya suami. Ya? Jadi yang keempat taat sama suami. Tapi insya Allah di sini ibu-ibunya solehah, ya. Cuman suaminya bikin 4 bu ya? Enggak juga, ya. Jadi bantulah para laki-laki, ya, para kaum Adam, bantu kaum Hawa supaya buat taat sama kita, ya. Jadi bantu istri supaya mudah berbuat taat. Ini istrinya udah solehah, dikasih tugas macam-macam, pusing, akhirnya ngambek. Akhirnya ngelawan sama suami. Gara-gara siapa? Gara-gara suaminya cerewet, ya. Jadi jelas ya, tiket surga buat ibu-ibu apa? Diulangi. Yang pertama salat 5 waktu. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat taat sama laki. Apa kata Nabi Muhammad bilang? Masuklah kalian wahai wanita, nih di jalan sini nih, semua ke dalam surga. Dari mana? Dari pintu mana saja, bebas. Tadi lewat loteng surga boleh, asal bisa manjat, ya. Jelas ya? Ngerti di sini ya? Jadi 4 tiket surga buat ibu-ibu. Jadi selangkah 2 langkah masuk surga cepat ibu-ibu, ya. Ya udah selesai lah. Ya, nggak ada lagi, udah tamat ceramahnya. Ya, mau juga? Hah? Mau laki-laki masuk surga, yakin? Gak ada yang semangat nih, kaum Adam nih. Semangat ya? Mau tiket surga? Mau. Yakin? Yakin. Berarti baliknya ke sini bu ya? Baliknya ke sini. Udah di sini udah hatam. Jadi buat laki-laki itu berat. Buat laki-laki mau masuk surga itu berat, nggak gampang. Kalau perempuan selangkah 2 langkah surga, loncat langsung surga. Kalau laki-laki berat, syadid. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hard, ya? Susah kan kalau ada main game isi, medium hard, hard masuk surga buat laki-laki. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap laki-laki ini semuanya pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pertama sholat sama, puasanya sama, belum lagi zakat karena dia cari duit, ya. Belum lagi apa? Jual beli, ngasih nafkah buat anak, nafkah buat istri, nafkah buat pembantu yang di rumah, nafkah buat hewan peliharaan, itu wajib untuk kaum laki-laki. Jadi tiket masuk surganya ekstra ya. Jadi sholatnya sama, ya, puasanya sama, zakatnya, hajinya sama. Ini ekstranya 4, ya, dicatat, ya, dicatat. 4 tiket masuk surga buat kaum laki-laki. Yang pertama, ingetin, ya, Rasulullah bilang di dalam hadis tatkala beliau hijrah ke kota Madinah dengan para kaum Ansor dan Muhajirin, beliau pertama kali terucap dari lisannya apa? Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Apa yang pertama? Afsus salam, sebarluaskan salam. Ya. Jadi kalau kita ketemu berpapasan teman atau saudara kita muslim, adik kakak, yang kita sapa, ucapan apa yang pertama? Assalamu. Jangan ketemu, halo coy, halo bro, itu bukan adat Nabi Muhammad. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita bertemu atau kita nelpon, halo, jangan halo, tapi assalamualaikum baru halo. Halo, kartu halo, jangan. Tapi assalamualaikum. Kenapa? Orang yang biasa salam di dunia, maka insya Allah dia akan calon masuk surga. Kenapa? Lianna tahiyatu ahlul jannah fil jannah assalamu alaikum. Sapaan orang di surga ketika mereka berpapasan adalah assalamu alaikum. Ya, nanti insya Allah kalau saya sama bapak ketemu di surga ngomongnya apa? Bukan halo bro, tapi assalamu alaikum. Kemudian yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Kasih makan orang-orang. Ya, ada harta lebih, ada rezeki yang berlebih, apa kita gunakan? Kita bagi makan orang-orang. Ya, kita sedekahkan kepada saudara-saudara semuslim kita. Berkurang nggak dengan sedekah? Lah, Rasulullah ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Ya Rasulullah, hal yanqusul mal bis sadaqah?" Wahai Nabi Muhammad, apakah akan berkurang harta dengan bersedekah? Apa Nabi bilang? La, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak, kata Rasulullah, bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi hakikatnya uang harta itu untuk apa? Untuk jelibul mal, menambah harta kita. Jelas? Ya, yang kedua jadi kasih makan orang-orang. Jangan kita pelit, wabil khusus kepada anak yatim, nggak boleh kita pelit sama anak yatim. Ya, di dalam surat, di dalam Al-Quran dikatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin." Dan jangan kau batasi memberi makan kepada orang-orang miskin. Berbagi, ya, berbagi kita. Makan-makan, ada apa? Pisang, punya pisang, buah pisang, ya, bagi buah, kasih sama saudara kita, ya, kasih pisangnya. Punya apa? Yang repot tuh kalau punya apa? Punya bubur, ya, bagi dua. Cuman tetap kita dianjurkan untuk bagi. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali persaudaraan. Ya, jadi kita sambung tali silaturahim. Jangan karena urusan warisan kakak dan mutusin tali silaturahim. Jangan karena urusan tanah paman dengan keponakannya pak baut. Tahu nggak pak baut? Acuh, saling acuh. Ya, antara paman sama ponakan nggak mau teguran. Karena urusan apa? Urusan tanah yang sifatnya fana. Ya, jangan begitu. Kenapa? Inna rahmata la tanzilu 'alal qaum fihim ghadab. Rahmat Allah Ta'ala itu nggak bakal turun kepada satu kaum, nggak bakal turun kepada satu kelompok apabila terdapat di dalam kelompok tersebut satu saja orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim rezekinya sempit, umurnya pendek, bawa sial buat dirinya dan bawa sial buat kaumnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qatir rahim mal'unun walau mata fi wasatil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim dia dilaknat sekalipun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Wah, fulan meninggalnya lagi haji, lagi masuk Ka'bah, buka kunci, plek, meninggal. Pasti surga. Belum tentu. Dilihat dulu, dia punya hati benci gak sesama muslim? Dia punya rasa benci kepada saudaranya? Jangan-jangan dia mutusin tali silaturahim. Tapi husnuzon penting. Ya. Kemudian yang keempat, sallu bil-lail wan nasu niyam. Salat tengah malam ketika orang-orang sedang tidur. Jadi kita tidur asik, kebangun tengah malam,
Kita sholat tengah malam, ya. Kita munajat. Siapa di sini nggak punya problem? Ada yang nggak punya problem di sini? Setiap orang punya masalah. Kalau kita ngadu sama teman kita ngadu sama bos kita, ajuin proposal, belum tentu diterima. Tapi kita kasih proposal bakal Allah. Kita kasih proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita berwudu tengah malam, itu pikiran yang sumpah kena air wudu itu langsung apa urat-uratnya langsung cerdas lagi, langsung pintar lagi. Ya, jadi sholat tengah malam tatkala orang sedang tidur. Apa kata Nabi Muhammad? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan membawa kedamaian. Asal yang 4 ini dikerjakan. Apa yang pertama tadi? Sebar luaskan salam. Yang kedua, kasih makan orang. Yang ketiga apa ibu-ibu? Laki-laki lupa nih. Yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, sholat tengah malam. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Masuk ke dalam surga dengan membawa kedamaian. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Dengan sebab berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hujani rahmat di tempat ini. Segala dosa kita, doa kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala mengingat kita menjadi insan yang lebih baik, yang lebih pandai di dalam mengevaluasi diri kita, yang mana mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lah mata kami ya Allah, mata yang sedang bermaksiat, mata yang penuh dosa, Engkau muliakan untuk memandang wajah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal kami tiba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau pisahkan ruh dari tubuh kami, janganlah Engkau pisahkan ruh dari jasad kami, melainkan di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, jadikanlah negeri kami negeri yang damai, jadikanlah negeri kami negeri yang sentosa, dan jauhkan fitnah antara habaib dan ulama, jauhkan fitnah antara habaib dan ulama, persatukan ulama kita ya Allah, dari organisasi manapun, daripada ormas manapun, demi menjunjung tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Amin Allahumma amin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih li sya'lana kullah wa la taqilna ila ahli minna tarfat'in. Allahumma inna hadha du'a minka ijabah wa atubu 'alaika tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam al-fakir, memohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan hadirin hadirat. Memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan kekurangan itu murni datang dari kami. Mudah-mudahan juga dengan berkumpulnya kita di tempat ini kelak Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.